Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita bisa menilai bahwa hujan yang hari ini nggak henti-henti sehingga membawa banjir itu nikmat atau musibah? Ada 3 hal asbab datangnya musibah. Yang pertama, ada kalanya musibah itu datang itu karena Allah sayang. Saking sayangnya Allah sama kita, Allah kasih ujian. Inilah namanya ujian. Makanya nggak selamanya ketika datang musibah sama kita bilang, ya Allah berat kali lah ujian ini. Belum tentu. Sama siapa dikasih Allah ujian itu? Sama orang yang beriman. Orang yang iman sama Allah, yang takut sama Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ketika datang musibah sama dia, ini ujian. Hasiban nas, kata Allah, tidak dikatakan manusia itu beriman sebelum keuji. Apa ujiannya? Banyak macam. Di antara ujiannya itu Quran surah Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Wabasyiris sabirin. Yang pertama, ada musibah itu datang tanda ujian. Kenapa dikasih ujian? Karena Allah sayang. Orang yang disayang Allah dikasih Allah ujian. Ketika diuji, udah selesai ujian, naik kelas. Yang kedua, ada kalanya datang musibah itu bukan karena ujian mutlak. Bukan mutlak secara total ujian. Boleh jadi karena teguran. Kenapa ditegur? Karena lupa. Kenapa diingatkan? Mungkin lalai. Dulu masa banyak duit, masa belum ada duit, sedekahnya rajin. Banyak duit, pelit. Belum dapat kerjaan, nangisnya mantap sama Allah. Udah dapat kerjaan, lupa nangis lagi sama Allah. Mau lulusan polisi, TNI, PNS, sedekahnya mantap, anak yatim dipanggil. Udah lulus, gak lagi sedekah. Dikasih musibah, bukan ujian, teguran. Kenapa ditegur? Karena lupa. Kenapa diingatkan? Karena lalai. Yang ketiga, ada kalanya musibah datang bukan karena ujian, karena sayang Allah, bukan ditegur karena kita lupa, tapi karena azab. Kok bisa datang azab? Kenapa bisa Allah turunkan azab? Karena sudah terlalu banyak maksiat yang kita buat. Lantas bagaimana kita menyikapi musibah hari ini? Banjir bandang yang tak pernah selesai. Kemarin Mencirim habis, Kampung Lalang habis, Pinang Baris habis, Maimun selesai, Pulau Nia habis, beberapa daerah di Medan Johor selesai. Ada yang sampai tingkat 2 banjirnya. Ada yang ngungsi, bahkan ada yang hanyut, meninggal beberapa anak-anak. Apakah itu musibah sebagai ujian, sebagai teguran, atau azab? Balik sama diri. Tanyakan diri, udah berimankah kita di sama Allah? Indonesia ini sudah amanu wattaqau enggak sama Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah sekiranya beriman dan bertakwa penduduk suatu kampung, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka barakatim minas samai wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Kalau orang di kampung itu beriman, datangnya banjir itu ujian. Ketika dikit bermanfaat, nikmat. Meluber jadi masalah, azab. Ya, hujan itu kan nikmat, rahmat. Hujan itu rahmat, kemudian obat, Pak. Kalau hujan pertama kali turun langsung kita keluar mandi hujan, itu membuat demam. Ya, buat demam. Karena masih bercampur dengan zat-zat kimia yang ada. Tapi tunggu 10-15 menit, masih lebat, buka pakaian yang banyak-banyak ini, pakaian basahan, mandi, yang sakit insyaallah sehat. Bisa menyembuhkan rematik, bisa menyembuhkan asam urat. Cuman ada yang salah kaprah. Pernah aku ceramah gitu, ada anak muda, belum habis ceramahku dia langsung pulang mengamalkan apa yang aku sampaikan. Kata Ustaz tuh
obat rematik. Nenekku udah rematik berapa tahun. Jam 2 malam hujan lebat. Saat-saat tempat tidur neneknya dikeluarkannya. Nah, tidur. Besok meninggal neneknya. Nggak kayak gitu. Kalau yang sakit, ambil air hujan, tampung, embunkan di atas. Baca sholawat, insya Allah. Jadi pengobat air hujan. Jadi kembali pada pertanyaan, bahwa ketika sedikit dan bermanfaat, nih Bu. Nah, hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kan doa kita ketika hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'ah. Apa artinya? Apa maknanya? Ya Allah, turunkan hujan yang lebat-lebat, tapi bermanfaat. Tapi kalau lebat-lebat nggak bawa manfaat, ini bukan ujian, bukan sayang Allah. Boleh jadi nomor 2 atau nomor 3, teguran atau mungkin azab. Loh, kok sampai ke Maimun azabnya? Mungkin orang Maimun nggak buat masalah, orang sekitar tempat lain yang bermasalah, tapi karena itu yang mendekati pada tempat-tempat banjir, yang masuk akal bagi manusia, maka itu yang kena. Kan mustahil rumah di bawah di dekat-dekat Maimun sana nggak kena banjir, malah di atas yang kena banjir, kan mustahil. Begitu naiklah orang dari bawah tadi nengok, loh kak, banjir di atas kak, banjir. Loh sini kok nggak kena, nggak tahu aku kak. Di atas tengok, lampu merah pun tenggelam kak. Oh kita nggak kena ya, cuman aku lagi tahu kak, mana tahu aku di bawah nggak kena. Maka membuat logika masuk akal, yang bawah yang bisa kena banjir itulah yang kena duluan. Dan azab itu nggak pilih-pilih, nggak pilih-pilih azab. Bukan cuma di akhirat azab, di dunia juga banyak azab. Apalagi Indosiar kan, banyak kali itu Indosiar. Ada pula azab belum apa-apa udah jenazahnya datangi gas, meletup gas itu ada aja azab. Ada azab seorang istri yang belanja online tanpa izin suaminya, jenazahnya dipaketkan JNE. La ilaha illallah. Itu kisah-kisah Indosiar. Nah gitu. Tengok nikmat dan manfaat. Kalau banyak faedah manfaatnya, maka itu insya Allah jadi nikmat. Tapi kalau hujan bukan membawa manfaat, maka itu bukan mungkin teguran atau azab. Nah, manfaat bagi siapa? Bagi seluruhnya. Ya, bagi seluruhnya. Tapi kalau manfaatnya cuma ada di Brastagi, manfaatnya itu banyak tanam-tanaman. Tapi kita tengok kemarin longsor terjadi di simpang dekat apa itu kan, Tirtanadi, longsor. Banyak daerah-daerah yang longsor, bahkan ada yang meninggal. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari azab-azab itu. Apapun datang sebagai nikmat untuk kita.